warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Wilda Harlia Devita, STPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan limbah agroindustri. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus sistem pengolahan limbah industri tepung tapioka pada pabrik Putra Mandiri Grumbul Pangkalan, Jawa Tengah. Kelompok 2 beranggotakan saya sendiri yaitu Nazifatul Anifa dengan NIM 122330034, Muhammad Kevin Zahratul Fauzi dengan NIM 122330037, Alicia Natasa Putri dengan NIM 122330033, Zatalini Awanis dengan NIM 122330030, Marcella Zena Gautama dengan NIM 122330031, Catherine Manihuruk dengan NIM 122330040, Gracelyn Nur Islam dengan NIM 121330069. Latar belakang kami memilih studi kasus tersebut yaitu industri tapioka dalam skala kecil dan rumah tangga di Indonesia seperti yang berkembang di Desa Dermaji, Banyumas, memberikan pasokan tapioka di Jawa Tengah. Nah, namun aktivitas industri ini membawa dampak negatif terhadap lingkungan, terutama karena pengelolaan limbah cair yang kurang memadai. Limbah cair yang dihasilkan masih mengandung sianida dari proses pengolahan singkong. Seringkali hanya ditampung di bendungan sederhana sebelum dialirkan ke sungai. Nah, akibatnya sumber air warga yang berada di sekitar pabrik turut tercemar. Bahkan air sumur tetap mengandung sianida meskipun telah dimasak. Pencemaran ini menimbulkan bau tidak sedap serta menyebabkan risiko kesehatan dan diperburuk oleh kurangnya fasilitas pengolahan limbah yang memadai serta minimnya kesadaran dari pelaku usaha dan pentingnya pengelolaan limbah ramah lingkungan. Nah, upaya pengendalian limbah tersebut dapat dilakukan dengan teknologi seperti membran ultrafiltrasi, fitoremediasi menggunakan eceng gondok untuk menurunkan kadar BOD, COD, dan sianida, serta metode elektroflokulasi, koagulasi, dan flokulasi untuk meningkatkan kualitas air limbah. Adapun tujuan dari dilakukannya analisis pengolahan limbah tapioka ini, yang pertama, menganalisis secara mendalam penyebab utama pencemaran limbah pada industri tepung tapioka Putra Mandiri Grumbul Pangkalan di Jawa Tengah. Yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan pengelolaan limbah secara berkelanjutan untuk mencegah dan mengurangi dampak pencemaran limbah pada industri tapioka Putra Mandiri Grumbul di Jawa Tengah. Selanjutnya ada metode pengolahan limbah. Yang pertama itu ada fitoremediasi. Fitoremediasi ini merupakan metode pengolahan limbah dengan memanfaatkan tanaman. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan ialah eceng gondok. Namun penggunaan eceng gondok dalam fitoremediasi memiliki kelemahan berupa risiko ekologis karena tanaman ini mudah berpindah antar wilayah, berpotensi menjadi gulma yang menutupi permukaan air, dan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat yang dapat menimbulkan dampak negatif pada ekologi dan sosial ekonomi jika pertumbuhannya tidak terkendali. Yang kedua ada sequencing batch reactor atau SBR. Ini merupakan metode pengolahan limbah cair yang sederhana dalam pengoperasiannya. Cocok digunakan untuk industri pangan dengan keterbatasan lahan. Teknologi ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas operasional sehingga banyak diterapkan secara luas untuk pengolahan limbah cair. Metode ini merupakan pengembangan dari proses lumpur aktif atau active sludge process. Yang ketiga ada membran ultrafiltrasi. Pengolahan limbah cair tapioka menggunakan membran ultrafiltrasi untuk memisahkan padatan tersuspensi dari air. Membran ultrafiltrasi ini dibuat dari bahan polimer. Ultrafiltrasi merupakan metode yang digunakan dalam tahap awal proses pemisahan di mana materialnya dipisahkan melalui celah dengan ukuran tertentu. Yang terakhir ada koagulasi dan flokulasi. Ini merupakan tahapan penting dalam pengolahan air untuk memisahkan partikel dan meningkatkan kualitas air. Koagulasi melibatkan penambahan bahan kimia untuk mendestabilisi partikel yang awalnya stabil, sehingga partikel dapat saling menempel dan membentuk gumpalan atau flok yang dapat dihilangkan pada tahap berikutnya. Setelah koagulasi, flokulasi dilakukan untuk memperbesar, memperkuat, dan memadatkan flok dengan menambahkan flokulan kimia, sehingga partikel-partikel tersebut lebih mudah dipisahkan melalui proses pengendapan atau filtrasi. Selanjutnya itu pembahasan dari metode pengolahan limbah. Yang pertama itu ada fitoremediasi.
Fitoremediasi dalam limbah ini menggunakan eceng gondok, merupakan metode efektif untuk mengolah limbah cair termasuk limbah cair tapioka. Proses ini dimulai dengan menempatkan eceng gondok di area yang terkontaminasi limbah di mana tanaman akan menyerap unsur berbahaya melalui akarnya sambil meningkatkan pH pada air. Selama 28 hari, eceng gondok yang ditanam dalam 25% limbah cair tapioka terbukti mampu menurunkan konsentrasi BOD, COD, dan CN, serta memperbaiki kualitas air secara keseluruhan. Setelah proses ini selesai, tanaman yang telah menyerap zat berbahaya akan dipanen dan diolah secara aman. Selanjutnya ada sequencing batch reactor. Pada pembahasan ini, pengolahan limbah cair tapioka dengan metode sequencing batch reactor ini dilakukan dalam satu reaktor melalui tahapan pengisian. Reaksi yang terjadi ada reaksi biologis, pemisahan, dan pembersihan lumpur. Limbah cair dicampur dengan lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dan juga zat berbahaya seperti BOD, COD, dan amonia. Setelah reaksi ini selesai, air dari olahan dipisahkan dari lumpur aktif lalu dikeluarkan dan biasanya juga sudah memenuhi standar dari kualitas. Penggunaan sequencing batch reactor dengan media cangkang sawit sebagai biofilter menunjukkan efisiensi penggunaan HCN, BOD, COD, dan meningkatkan kualitas lainnya, menjadikan alternatif efektif untuk pengolahan limbah cair tapioka. Pembahasan yang ketiga yaitu membran ultrafiltrasi. Dalam metode membran ultrafiltrasi ini memisahkan padatan tersuspensi dari cairan menggunakan membran berbahan polimer dengan celah kecil dan tekanan yang rendah. Dan proses ini efektif untuk menyaring polutan, menghasilkan air yang lebih bersih dan mengurangi pencemaran. Pada hasil penelitian menunjukkan efisiensi pemisahan padatan tersuspensi sebesar 57% dan selektivitas COD 70,49%. Padatan total yang tersaring dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung tapioka dengan hasil 16,4 gram per liter di musim kemarau dan 5,69 gram per liter di musim hujan. Metode ini tidak hanya menurunkan pencemaran, namun juga meringankan beban pengolahan air limbah selanjutnya. Selanjutnya, koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi merupakan metode efektif untuk pengelolaan limbah cair, terutama di industri kimia. Proses ini melibatkan penambahan bahan kimia seperti aluminium sulfat atau protein sulfat untuk mendestabilisasi partikel diikuti dengan pembentukan plot yang lebih besar. Efisiensi proses dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, koagulasi, dan pH dengan polyaluminium klorat. Lebih optimal pada pH 5-9 dan kreosulfat pada pH 4-7. Metode ini mampu mengurangi pencemaran air dan memisahkan padatan tersuspensi, mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Optimasi bahan kimia dan instalasi produknya pengolahan limbah yang memadai menjadi kunci keberhasilan. Kesimpulan pada materi ini adalah industri tapioka di Indonesia berkembang pesat, namun menimbulkan masalah lingkungan yang serius akibat pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang memadai, sehingga menyebabkan pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Pengolahan limbah dari industri tapioka memiliki peran strategis dalam mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan mencakup limbah padat yaitu kulit singkong dan ampas, dan limbah cair dari proses produksi. Pengolahan limbah cair efektif dapat dilakukan menggunakan metode membran ultrafiltrasi, fitoremediasi, SBR, dan koagulasi serta flockulasi. Untuk mengurangi pencemaran, mendukung keberlangsungan industri, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.